Dalam seri ke-149 ini, didukung oleh para pemain, Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werdamurti, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Yoko sebagai Empu Renteng, Margaret sebagai Dewi Sambi, Narto sebagai Arda Raja, Bambang Ceger sebagai Kebo Mundarang, Heri sebagai Kuda Prana, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Nusri sebagai Gagak Sali, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Jaran Lejong yang ditugaskan menggeledah rumah-rumah penduduk mulai bekerja. 100 prajurit berkuda segera dikerahkan. Mereka memasuki rumah demi rumah, membongkar, memaksa penghuninya yang terdiri dari para wanita ataupun anak-anak untuk mengatakan di mana suami atau saudara laki-lakinya. Sementara itu, Linggapati, anak Rana Dikara, dan Werdamurti sudah akan kabur dari Lopandak. Tapi mendadak, Jaran Lejong berdiri di depan pintu sambil berkacak pinggang. Rupanya masih ada seekor tikus yang tertinggal. Aku bukan tikus desa. Kau tikus. Tikus comberan, pengecut. Kau lihat di sana, di tengah lapang rumput sana, teman-temanmu pada menggeletak. Mereka semua terbunuh karena mengadakan perlawanan pada kami. Prajurit-prajurit Kediri. Dan kau, apa yang kau lakukan di sini? Hah? Kau malah bersembunyi dengan seorang perempuan. Aku tidak bersembunyi. Aku merasa tidak perlu untuk bersembunyi. Kau masih berkata begitu? Aku sedang berada di rumahku sendiri. Mengapa kau tidak datang ke lapangan sana? Hah? Mengapa kau tidak datang seperti teman-temanmu? Apakah aku harus datang ke sana? Kau harus datang. Ini perintah Gusti Arda Raja. Aku tidak kenal siapa itu Arda Raja. Kunyuk jelek. Berani kau menghina seorang pangeran pati. Ayo, sekarang kau ikut aku. Tidak. Aku membawa beberapa orang prajurit. Mereka sedang menunggu di halaman. Kalau kau tidak mau menurut, kami terpaksa akan menyeretmu. Kau tidak berhak memaksaku untuk pergi ke suatu tempat. Kau datang dengan kasar, bahkan kau telah merusakkan pintu rumahku. Mestinya kau kuusir dari desa Lopandak. Setan kau! Kurang ajar! Kau rusakkan barang-barangku. Aku bahkan akan membakar rumahmu. Iya! Linggapati langsung menyerang Jaran Lejong dengan gencar. Pendekar kesayangan Empu Bajil itu agak kewalahan juga. Kesempatan ini digunakan Werdamurti untuk lolos dari pintu belakang. Sementara itu, Jaran Lejong memaksa Linggapati meneruskan pertarungan di halaman. Kalian jangan turut campur urusan ini. Kalian minggir sana. Biar orang ini aku yang membereskan. Ayo, aku tidak gentar. Majulah kalian bersama-sama. Keroyoklah aku. Aku Linggapati, anak desa Lopandak. Kau Linggapati. Aku ingat sekarang. Aku dapat mengenalimu lagi sekarang. Kau dan teman-temanmu yang telah membunuh Kakang Jaran Bangkal. Ya, akulah yang membunuh Jaran Bangkal. Kau mau apa sekarang? Tentu saja aku akan menuntut balas kematian seorang sahabatku yang terbaik. Sekarang kau akan kubunuh Linggapati. Jaran
Jaran Lejong memburu Linggapati dengan jurus-jurus pedangnya. Sementara beberapa orang prajurit hanya berjalan mondar-mandir sambil melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Linggapati memang bukan tandingan Jaran Lejong yang sudah kenyang pengalaman berkelahi. Karena itu dia mulai nampak keteter. Pada saat yang gawat, mendadak Wardamurti muncul dengan kudanya. Cepat naik, Kakang. Kurang ajar. Ayo, lepaskan anak panah. Cepat bidik mereka, kurang ajar. Serentak 10 orang pemanah mementang gendewanya dan membidik ke arah kuda yang ditumpangi Wardamurti dan Linggapati yang terus melaju. Setan! Ayo kejar mereka! Ambil kuda, ikut aku! Setan galas! Ya! Terluka, Wardamurti. Orang itu sempat menyabet perutku ketika aku melompat ke atas kuda. Oh, Wardamurti. Wardamurti, kau kenapa? Aku terkena anak panah, Kakang. Lihatlah. Linggapati terkejut. Dia melihat ada sebuah anak panah menancap di tubuh kekasihnya. Anak panah itu menancap di tulang rusuk, persis di bawah payudaranya. Wardamurti, Wardamurti, bukankah kita harus menyelamatkan diri? Oh, benar, Kakang. Kita harus menyelamatkan diri. Karena itu, kita jangan berhenti terlalu lama di sini. Ayo, kita teruskan perjalanan ke Majapahit. Rupanya mereka masih terus mengejar kita, Wardamurti. Iya. Mari tali kekangnya, biar aku yang mengendarai kuda ini. Kau pegang kuat-kuat leher kuda ini, supaya tidak terjatuh. Kau tak akan bisa memenangkan pertarungan ini, Gagak Sali. Kau juga tidak akan bisa menakut-nakuti aku hingga aku rela menyerahkan diri. Sebenarnya aku kasihan padamu. Kau masih amat muda. Kau baru saja mempunyai anak. Kasihan istrimu itu kalau nanti akhirnya menjadi seorang janda. Istriku adalah seorang wanita yang baik. Dia mampu menjaga harga dirinya dengan baik. Dia bukan wanita ugal-ugalan seperti kau, tahu? Kau pasti sangat mencintai istrimu itu, bukan? Apa urusanmu? Kalian suami istri muda yang saling mencintai. Tapi sayang, cinta yang indah itu harus direnggut. Cinta kalian akan kuputuskan hari ini juga. Kecuali kau mau memberikan keterangan padaku tentang desa Lopandak. Kalau toh aku menyimpan keterangan yang kalian inginkan, aku tak akan memberikannya. Apalagi pada wanita iblis seperti Dewi Sambi. Gagak Saleh, ku beri waktu barang sekejap untuk mengenang anak dan istrimu. Dan setelah itu, aku baru akan membunuhmu. Wajah Dewi Sambi merah menyala. Pandangan matanya seperti akan menelan Gagak Sali. Mulutnya mendesis dan bibirnya bergetar. Kemudian terlihat wanita itu merentangkan kedua belah tangannya. Itulah pertanda pendekar dari Gunung Wilis yang kemudian memperdalam ilmunya di lereng Tengger itu. Mengeluarkan ilmunya, Aji Tapak Wisa. Hiru! Kukira sudah cukup. Sekarang tahanlah seranganku ini. Kalau kau mampu bertahan dalam 3 jurus saja,
maka kau akan kuminta ampun pada Gusti Ardaraja. Dan selanjutnya, kau boleh bebas. Bagus. Kau cukup tangkas berkelit. Sekarang lihat jurusku berikut ini. Gagak Sali seketika menjadi geragapan begitu serangan Dewi Sambi menghambur datang. Dia menjadi bingung, seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gerakan perempuan itu begitu cepat dan jurusnya sangat berbahaya, penuh tipu muslihat. Suatu saat, Gagak Sali yang memang sudah tak berdaya lagi menjadi putus asa. Tangkisannya tidak banyak gunanya lagi. Dan pada saat itulah tangan Dewi Sambi terangkat tinggi dan telapak tangannya mengembang. Oji Tapak Wisa! Tubuh Gagak Sali terpental sejauh 3 batang tombak ke belakang. Sungguh malang nasib warga desa Lopandak itu. Wajahnya biru dan bagian dadanya seperti hangus tersiram bara. Bagus sekali tontonan yang kau sajikan, Sambi. Lihat saja, orang itu sampai ternganga keheranan. Hei, kau juga mau minta bagianmu? Hei, tunggu, Sambi. Serahkan orang ini padaku. Rupanya kau yang minta bagian, Kakang Renteng. Silakan, aku tak berminat pada orang seperti itu. Nah, begitu. Jadi kita bertiga mendapat pembagian tugas yang adil. Hei, kemari kau. Iya kau. Sebelum permainan berikutnya dimulai, marilah kita berbincang-bincang bareng sejenak. Kau tidak keberatan, bukan? Tidak. Bagus. Bagus sekali. Boleh aku tahu namamu? Nama hamba Kuda Prana, Tuan. Rupanya kau mempunyai pembawaan yang lebih baik dibanding dengan teman-temanmu yang lain. Kau lebih sopan dan nampaknya kau lebih cerdik dibanding Gagak Sali ataupun Rana Dikara. Apakah kau asli warga desa Lopandak? Hamba dilahirkan dan dibesarkan di Lopandak, Tuhan. Iya. Orang tua laki-laki hamba asli warga desa ini. Tapi orang tua perempuan dari Singasari, Tuhan. Pantas cara berpikirmu sedikit lebih kota. Nah, sekarang bagaimana? Kau ingin mengikuti jejak teman-temanmu itu? Lihat, semua temanmu sudah tergeletak menjadi mayat. Mereka mati untuk suatu keyakinan dan pendirian yang aku kira tidak masuk akal. Nah, sekarang bagaimana denganmu, Kuda Prana? Kau memilih ikut mereka atau barangkali kau mempunyai pertimbangan yang lain? Baik, Tuan. Hanya keterangan yang kami butuhkan. Keterangan dan pengakuanmu. Kalau kau mau memberi keterangan tentang Sanggrama Wijaya, kau akan kami bebaskan. Baiklah, hamba menyerah, Tuan. Hei, apa maksudmu dengan menyerah? Hamba belum mau mati. Dan untuk itu, hamba akan memberikan keterangan yang tuan-tuan butuhkan. Lihat Paman Kepemundara, ada banyak tapak kaki kuda di jalanan ini. Aku yakin tempat ini sering dilewati orang. Benar, Gusti. Tempat ini sangat sulit dicapai dengan kuda. Tapi mengapa banyak tapak kaki kuda? Inilah yang mencurigakan. Kalau hanya sekedar warga desa Lopandak yang sekali waktu datang kemari, mungkin untuk mencari kayu bakar atau untuk keperluan lain, tidak akan ada tapak kuda sebanyak ini. Sepertinya jalanan ini hidup, Gusti. Tapi jalanan ini jalanan buntu.
Kita tidak bisa terus lagi, Paman. Apakah kita tidak perlu mencoba untuk terus, Gusti? Terus kemana? Di depan ada dinding batu karang yang cukup tinggi. Mungkin saja dinding karang itu mempunyai celah yang bisa dimasuki kuda. Iya. Mungkin saja, Paman. Baiklah, mari kita coba saja, Paman. Tapi harus hati-hati. Tidak perlu semua prajurit ikut. Yang lain biar menunggu di sini saja, Paman. Ardaraja, Kebo Mundarang, terus mendaki lereng yang di sebelah kanannya terbentang sebuah jurang. 50 orang prajurit mengiring di belakangnya. Mereka tak dapat bebas berkuda karena jalanan yang penuh batu-batuan dan cukup berbahaya. Jalanan berbatu itu terus menanjak menghampiri sebuah dinding tebing yang menjulang tinggi. Dan begitu sampai di ujung jalan, Ardaraja berteriak karena melihat sebuah celah yang cukup lebar. Lihat, Paman! Lihat! Ada celah batu di sini, lihat! Rupanya di sini tempat latihan keprajuritan. Aku menemukan 2 potong logam bekas patahan pedang. Hamba juga menemukan patahan mata tombak, Gusti. Dan seorang prajurit yang memeriksa tempat ini menemukan setumpuk keris yang ditanam di dekat pintu masuk. Kalau begitu jelas bahwa Tisalopandak mendirikan perguruan kanuragan secara diam-diam. Benar, Gusti. Hal itu sekarang sudah terbukti. Sekarang tinggal membuktikan apakah perguruan gelap ini ada hubungannya dengan hutan tarik. Aku akan melaporkan hal ini pada Ayahanda Prabu. Dan selanjutnya, aku harus bisa membujuk Ayahanda Prabu agar mau meninjau keadaan hutan tarik. Ya, itu perlu sekali, Gusti. Kalau memang nanti terbukti bahwa Sanggrama Wijaya membuat gerakan bawah tanah yang tujuannya untuk menggulingkan pemerintah Kediri, maka hutan tarik yang menamakan dirinya Majapahit bisa dipungkam untuk selama-lamanya. Benar, Paman. Aku pun tidak sudi mendengar sebutan Majapahit. Pokoknya, sebelum Kakang Wijaya dan kaki tangannya dimusnahkan dari muka bumi ini, aku tidak akan pernah puas. Hanya sayang, Ayahanda Prabu terlalu banyak pertimbangan. Beliau juga sangat terpengaruh surat yang dikirimkan Arya Wiraraja. Itulah yang membuatku seringkali jengkel, Paman. Ya, sudah. Hasil temuan kita ini, kukira bisa kugunakan untuk membujuk Ayahanda Jayakatwa. Nah, bagaimana, Paman? Apa sudah cukup kita memeriksa tempat ini? Hamba kira cukup, Gusti. Sebaiknya kita segera kembali ke Lopandak. Nanti keburu gelap. Baik, Paman. Perintahkan mereka untuk kembali ke Lopandak. Bagus Kuda Prana. Kalang, itu namanya kau sayang pada nyawamu. Tapi awas, kau jangan mempermainkan kami. Tidak, Tuan. Hamba bersungguh-sungguh, Tuan. Bagus. Nah, kemarilah. Aku ingin mendengar pengakuanmu. Dan pengakuan itu nanti harus kau ulangi di depan Gusti Ardaraja. Baik, Tuan. Kuda Prana melangkah pelan ke arah Empu Renteng yang jaraknya kurang lebih 10 batang tombak.
Warga desa Lopandak itu melangkah sambil diam-diam meraba gagang kerisnya. Jarak mereka semakin dekat. Sekarang jarak itu tinggal 3 langkah. Mendadak, kuda Prana dengan gerakan sangat cepat mencabut kerisnya.